Lanjutkan subbab 2.4 yaitu rektang dengan inisial REC. Rektang itu adalah perintah membuat kotak atau persegi panjang. Kita berikan REC spasi. First corner. Rektang dibentuk dari dua corner, dua pojok. Kita tentukan corner pertama, pojok pertama. Lihat, kita siap untuk menentukan lokasi corner kedua. Bila kita bawa ke arah kuadran 1, ya positif, maka rektang akan jadi di sana. Bisa juga kita bawa ke kuadran 2, bisa kita bawa ke kuadran 3, atau kita bawa ke kuadran 4. Kita coba kuadran 1, misalkan ingin membuat kotak yang liar, kita bisa langsung klik. Lalu bagaimana kalau ingin membuat rektang yang presisi? Kita berikan perintah rektang, klik sembarang sebagai titik pertama. Masih ingat dengan Cartesius di pelajaran lain? Kita bisa berikan di sini Akeong, misalkan 200 posisi X nya dan 250 posisi Y. Nah, kita sudah bahas waktu Cartesius. Bila positif maka akan jatuh di kuadran 1. Kalau negatif di kuadran berapa? Ya, benar, kuadran 3. Sekarang kita coba kuadran 1, 200X, 250Y, kita spasi. Jadi titik pertama, corner pertama itu sebagai 0,0-nya. Dan kalau kita jawab positif, maka dia ada di kuadran 1 sejauh X 200 dan Y 250. Kita lanjutkan dengan buat rektang opsi lain, REC spasi. First corner. Di sini ada 3 option, ada area, dimension, dan rotasi. Area itu mencari rektang dengan menentukan luasnya lebih dahulu. Rotasi itu adalah membuat rektang dengan kemiringan tertentu. Ya, dua perintah ini jarang digunakan, jadi saya lewatkan. Sekarang kita langsung masuk ke dimension. D spasi. Di sini disebutkan length. Length ini walaupun secara harfiah disebut panjang, tapi kita atau saya sarankan tidak mengartikan panjang. Sebab panjang di Indonesia itu kalau sebidang tanah atau sebuah kotak disebutkan panjang kali lebar, ada yang menyebutkan itu yang sisi panjang dulu baru yang pendek. Nah, padahal length di sini itu adalah sisi X-nya. Dia tidak peduli lebih pendek atau lebih panjang, pasti X. Kita coba 400 X-nya, enter. Kemudian Y-nya kita masukkan 300. Nah, seperti itu. Ini belum selesai. Opsi dimension memungkinkan kita untuk meletakkan apakah kotak atau rektang itu di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi kita bebas mau di mana saja. Misalkan di sini nggak muat, di sini nggak muat, ini nabrak, ya sudah kita klik di kuadran 1. Gitu. Kemudian rektang opsi yang lain, ya di sini kita baris pertama sudah dihadapkan oleh kurung siku yang artinya opsional. Pertama chamfer, C spasi. Kita isi distance ini misalkan dengan nilai 50, secondnya sama saja 50. Kita buat corner pertama. Nah, hasil dari chamfer adalah seperti ini. Ada tambahan garis di setiap sudut-sudutnya. Rektang opsi yang lain, elevasi ini adalah ketinggian. Jadi kalau ada 2 lantai atau berapa lantai, maka kita sering menyebutkan elevasi sekian. Nah, ini adalah materi 3 dimensi, jadi saya lewatkan. Kemudian berikutnya fillet kita isi 50 juga, spasi. Nah, hasilnya adalah ada bulatan arch di tiap sudut-sudutnya. Sesuai dengan nilai radiusnya berapa? Sesuai dengan nilai yang tadi kita masukkan, yaitu 50. Rektang lagi, thickness, opsi thickness itu adalah untuk ketebalan. Nah, ketebalan juga itu adalah materi 3 dimensi, jadi kita lewatkan dulu.
Kemudian sekarang width. Width ini adalah tebal, tapi bukan tebal fisik dari objek rektang, tetapi tebal garisnya. Misalkan kita buat 3. Nah, di sini terlihat lebih tebal dibanding yang lain-lainnya. Oke. Lalu bagaimana misalkan kita ingin kembali normal rektang kita? AutoCAD itu mempunyai sistem, mempunyai pola. Data yang sudah dimasukkan akan dipakai untuk selanjutnya seperti ini. Opsi width, opsi fillet. Itu akan selalu berlaku setiap kita membuat rektang, berapapun ukurannya. Nah, padahal kita ingin kembali rektang itu tipis dan tajam. Lalu bagaimana mengembalikan atau menormalkannya? Caranya adalah kita beri perintah rektang. Keterangan yang di baris kedua yaitu fillet 50 dan width 3 itu kembalikan menjadi 0. Yang pertama fillet 50 kita ganti 0, dan kemudian width dari 3 kita ganti 0. Maka rektang kita sudah kembali normal. Rektang selesai.